Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam semuanya. Saya percaya kita semua di sini penuhi dengan sukacita. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang sangat cantik-cantik dan tampan-tampan semuanya. Luar biasa. Karena kita semua mau memberi yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama boleh naikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan untuk menebus setiap kami, umat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau bersama-sama Tuhan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus sukacita dan damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta biarlah Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Sukacita-Mu melimpah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan penuh kerinduan, kami percaya Engkau akan melihat hati kami Tuhan. Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang membawa pengharapan yang baru dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Dia, sembah Yesus, bawa syukur bagi Dia. Haleluya. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
suci, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha suci. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, mari boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami angkat tangan kami. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Mari beri kemuliaan buat Allah kita, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami memujimu ya Tuhan. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Sungguh kami cinta padamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdaulatlah di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Woo! Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mari kita boleh bersama-sama memperkatakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian.
selamat Natal. Mari kita sama-sama memperkatakan doa Mazmur 91 dengan iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus kita. Woo! Seberapa banyak kita yang siap untuk memuji Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sekali lagi katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya.
wajah yang penuh dengan sukacita. Seberapa banyak yang ada di tempat ini yang datangnya dari Sumatera Utara? Boleh lambaikan tangan. Wah, wow, puji Tuhan. Mari, suku Batak boleh memuji Tuhan. Yang suku yang lain juga sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Woo. Kita somba di Bata Jehovah. Sama-sama kita menari buat Allah kita. Amin, haleluya.
kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita boleh siapkan yang terbaik lewat persembahan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, di Natal ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami akan membalas semua kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Natal di pagi hari ini membawa sukacita, damai sejahtera di setiap hati kami, di setiap keluarga kami, dan di setiap sesama kami. Dan terlebih dari itu, biarlah Natal ini tersemat di dalam setiap hati kami, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, Engkau ganti berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini guna untuk pelebaran kerajaan-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan dapat membantu kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi dengan penuh sorak-sorai, dan kami pulang membawa berkas-berkas-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yang
ku sembah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha
pujian kami kepadamu ya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu dalam setiap hati kami. Hati kami siap Tuhan untuk diberkati dengan firman-Mu. Umat manusia yang berkenan padanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan, di antara semua umat, di antara semua umat manusia yang berkenan, di antara semua umat Tuhan, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Haleluya. Benar Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu melimpah bagi setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau lebih lagi buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, biar telinga kami boleh Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan fokus kepada firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh diberkati Tuhan Yesus. Firman yang menguatkan, firman yang mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan Yesus, urapi kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tema Natal Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia, akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa.
Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao, namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose
sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti, goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan. Penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan dia. Kita hidup intim dengan dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal.
Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat
dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Sembah dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Raja. Mari kita sembah dia. Kita berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Raja. Sembah dan puji dia, sang Raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Papa terima kasih, Papa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, kasih sorak-sorak buat Allah kita yang dahsyat itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan
mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, boleh kita sama-sama bangkit berdiri dulu terlebih dahulu. Boleh lihat kiri kananmu, kata kasih salam, selamat Natal. Yesus pembawa pengharapan yang baru. Haleluya. Ya, semuanya hampiri dari ujung ke ujung, samping kiri kanan. Boleh kasih salam Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sambil bertepuk tangan, sama-sama katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama di dalam doa. Oralabaya shikata karalabaralabaya shi. Oralabaya shandaralabaya shikata karalabaralabo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini. Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami, Tuhan. Kami boleh ada saat ini dan kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain mengucap syukur. Inilah Tuhan umat-Mu, Engkau melihat setiap mereka, kerinduan hati mereka, apapun segala pergumulan mereka. Tuhan, Engkau baik, Engkau menolong setiap mereka, Engkau membebaskan setiap apapun yang mengikat mereka, supaya mereka tetap bersuka cita. Terlebih pada hari ini Tuhan, di hari Natal ini Tuhan, biar sukacita surgawi itu terus memenuhi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat masuk di tahun 2023, tetap sukacita surgawi itu ada di dalam setiap hati kami semuanya Tuhan. Biar itu akan membuat kami memiliki kekuatan yang baru Tuhan, seperti
Engkau katakan kepada kami Tuhan gereja-Mu, Engkau membawa pengharapan baru bagi kami. Karena itu kami tidak takut Tuhan untuk menghadapi tahun 2023 ya Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Karena itu ya Aba ya Bapa, mari curahkanlah pengurapan doa itu atas setiap umat-Mu. Biar api doa itu terus menyala di dalam rumah-rumah mereka, di dalam hidup setiap mereka pribadi lepas pribadi. Biar itu membangkitkan mereka supaya mereka menjadi pemenang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah sampai kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, perkataan manusia tidak dapat mengubah kami, tetapi firman-Mu yang dapat mengubah kami. Karena itu meteraikan Tuhan firman-Mu itu, biar mereka dapat Bapa merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan yang tadi sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini, lebih lagi mengurapi dia. Engkau pakai dia dengan heran dan luar biasa, lebih lagi beserta Ibu yaitu Pak Niko dan juga Ibu Hermin Tuhan istrinya. Demikian juga anaknya serta mantu dan cucunya. Mari tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar segala panah api si jahat, tipu daya iblis tidak dapat menjamah keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia roh pewahyuan ya Tuhan, untuk menuntun umat-Mu GBI Gatot Subroto yang ada di Indonesia, di kota dan di desa dan di bangsa-bangsa, bahkan ke seluruh bumi. Tuhan pakai dia Bapa. Demikian juga ketiga wakilnya Tuhan. Mari tolong mereka, urapi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan berkati keluarga rumah tangga mereka. Berikan mereka kesehatan yang prima dan kekuatan ekstra di dalam menjalankan tugas mereka. Berikan visi misi yang sama, biar mereka selalu unity di dalam Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, kami berdoa buat Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan, yaitu karayon kami. Bapak yang Kau memberkati hamba-Mu dan Ibu Olga istrinya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, biar segala panah api si jahat tidak dapat menjamahnya Tuhan. Demikian juga wakilnya Tuhan, yaitu Bapak Sabto beserta istri dan anaknya. Mari tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kau berikan roh pewahyuan pada mereka untuk menuntun Rayon 1G, supaya Rayon 1G Tuhan pakai untuk penuaian jiwa, melakukan amanat agung. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mengangkat tangan kami. Mari saudaraku, angkat tanganmu, kita arahkan tangan kita kepada gembala kita di tempat ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu. Biar Engkau turun tangan Tuhan Yesus, buat hamba-Mu Tuhan Ibu Silvi Wijaya Tuhan, yang memimpin kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepadanya kekuatan ekstra ya Tuhan, untuk dia dapat melakukan tugasnya. Pengurapan khusus baginya, pengurapan Bapa yang baru Tuhan, dan kepekaan lebih lagi, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan turunlah atasnya di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketiga anaknya Tuhan, Loren, Petrus dan Gregor Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, biar segala panah api si jahat, tipu daya iblis tidak dapat menjamah keluarga ini, bahkan seisi rumahnya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba-Mu juga sudah melayani pada siang hari ini Tuhan. Worship leader, singer, pemusik Tuhan, bahkan semuanya Tuhan. Mari Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Berikan api-Mu kepada setiap mereka, biar rohnya tetap menyala-nyala Tuhan untuk melayani Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, biar Engkau turun tangan untuk bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, Indonesia
pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, mari curahkanlah kepada bangsa kami Tuhan, yaitu roh takut akan Tuhan, supaya bangsa ini dari mulai pemimpin sampai ke rakyatnya, kepada seluruh sampai yang terkecil pun, biar roh takut akan Tuhan itu ada. Terlebih kepada Presiden kami Jokowi, kami berdoa Tuhan, Engkau mencurahkan hikmat-Mu kepadanya Tuhan. Engkau melindungi dia Tuhan dari niat-niat orang-orang jahat Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi keluarganya juga. Berikan dia hikmat senantiasa untuk menjalankan tugasnya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Biar apa yang dia selalu Tuhan putuskan, yaitu kebijakan, biarlah itu semua di dalam campur tangan Tuhan, supaya itu semuanya mendatangkan damai sejahtera. Berikan juga kepada wakilnya, biar dia Tuhan rohnya takut akan Tuhan ada padanya, supaya dia tidak membela satu pihak Tuhan, tetapi dia sungguh-sungguh Tuhan mendukung daripada pemimpin kami, presiden kami. Demikian seluruh menteri juga Tuhan, mari pakai urapi mereka, biar roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Juga seluruh gubernur yang ada di Indonesia, demikian juga Bapak wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh takut akan Engkau, sehingga mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu bagi tiap-tiap daerah yang mereka Tuhan pimpin Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Demikian TNI Polri Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau melindungi mereka, biar hati pikiran mereka benar-benar juga takut akan Engkau, supaya mereka tetap bersatu Tuhan. Baik itu yang tentara laut juga Tuhan Yesus, udara Tuhan dan darat, biar mereka unity untuk Tuhan senantiasa menjaga bangsa ini Tuhan, supaya Indonesia tetap aman damai Tuhan, dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan memberkati, menjadi berkat juga kepada bangsa-bangsa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia tanahnya Tuhan berkati, biar kelimpahan itu akan membuat Indonesia menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa Tuhan. Sehingga Tuhan, tanahnya menghasilkan yang terbaik Tuhan. Baik itu pertambangan, perkebunan, pertanian, semuanya baik dalam nama Yesus. Demikian juga ya Tuhan, seluruh air, yaitu sungai dan lautannya, kami percaya Tuhan yang Kau berkati supaya menghasilkan yang terbaik. Demikian udaranya, sehingga Indonesia sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal sesungguhnya kami hendak sampaikan kepadamu, namun kata-kata dan pikiran kami yang terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus menyempurnakan seluruh apa yang kami akan doakan. Demikian anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, mereka yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang lemah telah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau urapi. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat Hari Natal semuanya untuk Bapak Ibu Saudara. Mungkin setelah ini akan berkumpul dengan keluarga.
hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Minggu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua. Baik. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Baik Bapak Ibu, untuk ibadah tutup tahun kita akan adakan secara online jam 23 WIB lewat Zoom. Untuk link Zoom akan diinformasikan di WA Group. Dan untuk ibadah tanggal 1 Januari diadakan hanya 1 kali jam 10 pagi. Terima kasih, sampai bertemu lagi tahun depan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Selamat Hari Natal. Terima kasih untuk tim tamborin. Kalian luar biasa. Tuhan berkati.